Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manokwari, yakni Romerta Pilatu, Erni Sosang, Masrawi Arianto, Orpatan Diseno, Sofia Warikar, Joani Brien Makatita, dan Suryanti bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Neles Doan Siba, mengunjungi sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari pada Jumat 3 Juli 2020 pekan lalu. Sekolah yang dikunjungi adalah SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 6, SD Negeri 1, dan SD Santa Cecilia. Kunjungan itu guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penerimaan siswa baru. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Orpatan Diseno, mengatakan dari kunjungan pihaknya, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 6 bermasalah pada penerimaan siswa baru yang tidak sesuai kuota. 3 SMP itu, sebut Orpa, tahun ini penerimaan siswa melonjak dan berpengaruh pada ruang kelas. Sehingga pihak sekolah meminta pada Dewan dan Dinas Pendidikan agar melanjutkan aspirasi sekolah terkait penambahan ruang kelas ke pemerintah daerah. Kemudian, SD Negeri 1, kata Orpa, kepala sekolah meminta Dewan untuk memperhatikan sarana prasarana sekolah. Selanjutnya, SD Santa Cecilia meminta Dewan untuk dibantu dalam hal laboratorium komputer dan peralatan penunjang. Selain itu, rata-rata sekolah, jelas Orpa, meminta agar Pemda peduli terhadap guru honorer yang jumlahnya lebih banyak dari guru berstatus ASN. Untuk membayar hak guru honorer juga selama ini masih bergantung pada dana BOS. SMP ini ya SMP 6, SMP 1 dengan SMP 2, mereka bermasalah di penerimaan jumlah siswa baru. Karena yang pada awalnya mereka menerima sesuai dengan ruang kelas yang ada, sekarang ternyata pendaftar ya cukup membesar atau ada peningkatan, malah ada yang melebihi dari kuota yang awal. Jadi mereka itu minta ada kebijakan dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk penambahan ruang kelas. Jadi rata-rata mereka minta dari setiap SMP yang kami kunjungi ini 2 kelas, dan mereka minta kalau bisa, karena lahan tidak memungkinkan, mereka minta kalau bisa ruang bertingkat, ruang kelas yang bertingkat. Dalam hal ini bahwa disesuaikan dengan lahan yang ada. Kemudian kami memberi apresiasi kepada SD Fatma, Santa Cecilia, bahwa semua mereka dapat atasi dengan baik. Dan juga kepada SD Negeri 1 Brawijaya, kami juga memberi apresiasi bahwa beliau selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk sekolah mereka. Kemudian untuk SD Fatma, hanya mereka meminta kalau bisa dibantu dalam hal laboratorium, khususnya laboratorium untuk pengadaan komputer. Mereka juga permasalahkan soal jumlah tenaga guru. Tenaga guru di antara sekolah-sekolah yang ada ini rata-rata honorer yang lebih banyak, dan mereka minta kalau bisa guru-guru honorer ini ada kepedulian daripada Pemda, karena untuk menggaji mereka itu rata-rata mereka masih menggunakan dana BOS, sehingga mereka ingin sekali bahwa kalau bisa tenaga-tenaga honorer ini juga merasakan uluran tangan daripada Pemda. Dan itu yang akan kami lihat di dalam pengajuan kesejahteraan ke depannya. Itu tugas kami sebagai Dewan untuk mendorong keperluan atau kebutuhan dari setiap sekolah-sekolah ini, terutama dalam khususnya kami yang anggota DPR Kabupaten, karena kami mulai dari SD sampai ke SMP. Dan kami akan berusaha untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dan kami juga turun lapangan tadi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi beliau langsung mendengar keluhan daripada sekolah-sekolah yang keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang ada di sekolah pada saat ini, khususnya dalam penerimaan siswa baru. Anggota DPRD Manokwari lainnya, Suryati, menyatakan sekolah hampir setiap tahunnya menghadapi masalah yang sama, yakni terkait pembangunan. Sehingga Dewan meminta pada dinas terkait agar ke depan jika ada pembangunan, Pemda melibatkan sekolah dalam hal master plan. Dia juga menilai sekolah di perkotaan sudah seharusnya berlantai. Selain meminimalisir lahan sempit, juga menyiasati zonasi yang ditetapkan oleh dinas terkait. Dari tahun ke tahun kan persoalan sama bangunan. Nah, dari dinas terkait jangan juga asal membangun. Libatkan sekolah terkait, karena kan setiap sekolah itu mempunyai aturan tersendiri safety-nya. Contoh SD
SD dengan SMP itu pasti ruang geraknya berbeda-berbeda. Nah, pada saat itu direncanakan, tanyakan dulu sekolah itu, dia punya master plan adakah tidak, supaya pada saat pembangunan dia sinkron dengan bangunan yang lain. Dalam arti apabila sekarang ini mereka rencana membangun 2 lantai, tapi kan kita juga melihat dari keuangan daerah, toh, jadi pasti dibangun berdasarkan keuangan di daerah. Nah, supaya itu barang berkelanjutan dari tahun ke tahun, coba mengarah ke master plan yang ada. Jangan kita bangun ini terus tidak cocok lagi dengan bangunan yang lain, dari sisi keamanannya juga tidak, karena lahan yang tersedia. Ini juga mau menyiasati zonasi. Kalau bikin zonasi, yang bagus cuma SMP 1, SMP 2, terus orang Mosi mau kemana? Maka itu jalan satu-satunya SMP 6 harus diperbaiki dari infrastruktur dengan fasilitas gurunya. Terus mungkin ada SMP yang di daerah Soribo kah, Taman Ria kah, atau di Arfai, itu harus. Supaya bisa pemerintah genjot sonasi, tapi tidak ada fasilitas. Wajar kalau masyarakat mau mengamuk. Nah, ini kami yang DPR sekarang ini prioritaskan untuk pendidikan dengan kesehatan. Kan sudah ada juga undang-undangnya tuh, yang harus 20% dari otsus, 15% dari otsus kesehatan. Seharusnya Manokwari yang cuma kecil ini bisa bagus, kalau saya ya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Neles Duansiba mengaku setiap tahunnya siswa baru menghendaki agar sekolah di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2. Hal ini disebut Neles tentu berpengaruh pada kapasitas ruang kelas dan itu menjadi masalah bagi daerah. Tidak hanya itu, kata Neles, guru honorer pun jumlah masih sangat banyak dan dibiayai oleh kemampuan dana BOS. Sehingga dia berusaha ke depan masalah-masalah itu dapat diatasi Pemda terkait. Maka kita berjuang terus ke depan, ada perhatian pemerintah daerah untuk menambah ruang belajar pada SMP 2, SMP 6. Ya, supaya anak-anak kita benar-benar setiap tahun jangan ada masalah. Jangan ada demonstrasi ke dinas pendidikan. Jika tidak ada demonstrasi apabila ruangan belajar di SMP 2, SMP 6 telah terpenuhi. Begitupun sekolah-sekolah negeri swasta lainnya di sepanjang kota ini. Ya, yang kami bisa dapat komentar. Upayakan dalam perubahan anggaran ini, SMP Negeri 2 tahun ini harus penambahan 2 ruang. SMP Negeri 6 tahun ini harus penambahan 2 ruang. SMP Negeri 3 Wawi harus penambahan 2 ruang. Jadi 6 ruang ini prioritas. Sementara SMP lainnya kita tetap perjuangkan lewat anggaran induk. Anggaran induk tahun 2020, tahun 2021, tahun-tahun mendatang. Masalah PPDB, penerimaan siswa baru, itu yang pertama. Terus mengenai sapra sekolah. Terus karena berapa guru honor yang ditanya, karena banyak, itu yang mereka mungkin ya mudah-mudahan ada jalan keluar gitu. Dan permohonan saya kepada anggota dewan dengan kepala dan Bapak Kepala Dinas untuk supaya diperhatikan mengenai sapra saya, itu saja. Oke, makasih.